Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan novel pribadi saya yang berjudul Masa-masa Sekolah di Tengah Pandemi. Andi Diva Delvina atau yang biasa disebut Andif lahir pada tanggal 13 April 2003 di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Saat ini saya telah menduduki kelas 3 SMA. Saya akan menceritakan perjalanan saya menghadapi sekolah daring atau online di tengah pandemi COVID-19. Pada awal Maret, tepatnya saat saya semester 2 kelas 2 SMA, COVID-19 baru saja masuk ke Indonesia dan telah menyebar sampai ke Sopeng. Pada saat itu, saya tengah berada di sekolah untuk mempersiapkan lomba sekolah sehat. Kebetulan saya anggota UKS yang disebut KKR atau Kader Kesehatan Remaja. Namun, karena adanya COVID-19, lomba itu ditidakkan demi kesehatan dan mengurangi penyebaran virus. Padahal semuanya sudah dipersiapkan jauh hari. Pemerintah Indonesia telah memerintahkan seluruh sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring alias online di rumah masing-masing siswa. Hari demi hari, saya menjalani proses pembelajaran daring sampai akhirnya bulan puasa tiba. Tak seperti sebelumnya, saya sering ke rumah nenek saya di Baru. Namun dengan kondisi ini, saya beserta adik saya tidak ke sana. Sedih rasanya. Tapi mau tidak mau, saya harus tetap berada di rumah. Tidak terasa, ujian akhir semester pun tiba. Sampailah di mana hari penerimaan rapor. Disitulah pertama kali saya menginjakkan kaki kembali ke sekolah. Dengan mematuhi protokol kesehatan, saya dan teman-teman kelas menerima rapor kami. Tahun ajaran pun dimulai. Menjalani sebagai siswa kelas 3 di rumah saja. Agak sedih rasanya, tapi harus dilalui dengan ikhlas. Proses pembelajaran sekarang berbeda saat kelas 2 kemarin, di mana saat kelas 2 hanya mengandalkan sosial media via WhatsApp. Perubahan yang terjadi membuat saya kaget. Karena aplikasi yang dipakai berbeda dari sebelumnya, seperti Google Classroom, Teams, Zoom, atau Google Meet. Suatu hari saya mendapatkan info dari teman via WhatsApp bahwa lomba sekolah sehat akan diadakan, yaitu dari Sulfiana. Besok kita dipanggil ke sekolah loh. Yang benar, saya tidak tahu. Kebetulan saya tadi ke sekolah mengumpulkan tugas dan bertemu ibu pembina UKS. Kalau lomba sekolah sehat akan diadakan dekat ini. Apa ada yang harus dibawa ke sekolah besok? Bawa seragam putih abu-abu lengkap ya, karena Ibu Hasna atau petugas puskesmas akan datang sekalian untuk dokumentasi. Terima kasih infonya, sama-sama, jangan lupa pakai masker ya. Siap, sampai jumpa di sekolah besok. Keesokan harinya di sekolah, saya dan teman-teman anggota KKR menyimak apa yang disampaikan Ibu Hasna tentang keadaan sekarang dan lomba sekolah sehat. Setelah mempelajari apa yang disampaikan Ibu Hasna sebagai pengurus lama, saya dan teman-teman harus mengajari pengurus baru tentang kadar kesehatan remaja sekolah. Karena tahun ini menjadi tahun terakhir saya sebagai anggota KKR. Namun sampai sekarang, lomba sekolah sehat pun belum terlaksanakan. Hari demi hari terus berjalan. Proses pembelajaran semakin hari semakin berat, jenuh rasanya. Rasa bosan di rumah pun bermunculan. Tugas yang diberikan oleh guru begitu banyak, terkadang susah dipahami. Belum lagi masalah jaringan yang tiba-tiba jelek. Hari libur pun kadang diisi dengan mengerjakan tugas, serta mata yang terus memandang layar handphone. Satu hari ada tugas untuk membuat makalah biologi. Rencananya saya bersama teman-teman ingin mengerjakannya di salah satu rumah teman kami. Tiba-tiba handphone saya
berdering, ternyata ada notifikasi dari WhatsApp. Manda, ke rumah Rina yuk sekalian kerjain makalah biologi. Ulfi, kapan? Boleh tuh. Tenggat waktunya kapan sih, Rina? Tenggat waktunya hari Sabtu nanti. Andi Wegana. Ya, saya lagi di Makassar. Manda, bagaimana kalau besok saja? Besok kan Kamis, kita berangkat setelah mata pelajaran olahraga saja. Ulfi. Iya, bisa kan Rina? Rina, bisa kok datang saja. Keesokan harinya, ternyata sudah ada Ulfi dan Manda sedang mengerjakan tugas. Setelah mata pelajaran hari itu selesai, saatnya mengerjakan makalah biologi. Namun tidak terasa sudah pukul 5 sore, sedangkan makalah belum selesai. Akhirnya akan dilanjutkan pada hari Sabtu nanti. Hari Sabtu pun tiba, saya, Rina, Ulfi, dan juga Manda segera menyelesaikan makalah tersebut. Beberapa jam kemudian, akhirnya makalah selesai juga. Akan dikumpul di sekolah ataupun ke rumah guru biologi. Beberapa hari setelahnya tugas semakin bertambah. Salah satunya tugas bahasa Indonesia mengungkapkan struktur novel sejarah. Tetapi saya tidak mempunyai buku novel sejarah. Akhirnya saya memutuskan untuk ke perpustakaan daerah untuk meminjam novel. Akhirnya saya mendapatkan novel sejarah yang berjudul Andi Tenderyajeng Berjuang Demi Negara dan Agama. Lalu saya meringkas dan menentukan strukturnya. Setelah itu saya harus menyampaikan hasil pekerjaan saya melalui rekaman video. Hari-hari saya lalui dengan belajar dan mengerjakan tugas sekolah, serta pekerjaan rumah. Sulit untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas sekolah dan pekerjaan rumah, karena tugas sekolah kadang dikerjakan pada hari libur. Mau tidak mau, pekerjaan rumah kadang lengah hanya karena mengerjakan tenggat tugas yang diberikan oleh guru. Kabar perpanjangan sekolah daring akan terus dilaksanakan sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahkan ada rumor bahwa akan dipermanenkan. Sebagai siswa, merasa proses pembelajaran semakin tidak efisien. Materi yang diberikan oleh guru susah dimengerti jika hanya dijelaskan melalui salah satu media sosial. Bukan saya saja yang mengalami hal ini, tetapi hampir seluruh pelajar merasakan hal yang sama. Bukan hanya program pendidikan yang berubah total, masalah ekonomi pun juga turut mengalami penurunan drastis, serta gaya hidup yang berubah, yang awalnya hanya memakai masker ketika sedang sakit, namun sekarang keluar rumah pun harus menggunakan masker. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, agar keadaan stabil dan tidak memakan banyak korban. Tetapi keadaan pasti tidak akan sama seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Pesan saya, jangan lupa memakai masker ketika hendak keluar rumah, rajin mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer, dan yang terakhir, stay safe dan stay healthy. Terima kasih.